Baik, selamat pagi untuk kita semua untuk kelas 12 IPA. Kembali lagi kita berjumpa walau di video, ya kan? Walaupun saya tidak bisa melihat wajah kamu, tetapi kamu masih bisa melihat wajah saya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita belajar mengenai arus listrik searah, sekarang kita belajar bagaimana itu dengan listrik statis. Oke, untuk memulai materi kita pada hari ini, saya mintakan kepada kamu agar lebih konsentrasi belajar, agar lebih terfokus kepada video yang saya bagikan berikut ini. Baik, saya berikan sedikit motivasi. Belajar PJJ itu sebenarnya lebih asik, lebih mudah dimengerti. Iya kan? Kenapa saya katakan lebih mudah mengerti? Karena seperti ini, ketika kamu tidak mengerti apa yang saya jelaskan, kamu bisa belajar lagi di rumah. Boleh kamu belajar dari internet atau mengulang video penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi belajar PJJ itu sebenarnya kamu harus lebih bisa, lebih paham, ya kan? Karena sumber-sumber belajar ini sudah banyak dan bisa kamu lakukan sendiri di rumah secara bebas, secara merdeka. Baik, hanya itu aja motivasi pada pagi hari ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, mari kita belajar lagi lebih baik pada materi listrik statis. Maka penjelasannya akan saya buat di dalam video berikut ini. Oke, materi kita yaitu mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb pada listrik statis. Artinya kalau pada listrik, di sini listrik memiliki dua muatan, ada dia muatan negatif dan ada dia muatan positif. Maka pada hukum Coulomb di sini kita akan mempelajari bagaimana itu dengan gaya Coulomb yang dinyatakan oleh si Auguste Coulomb. Ya, itu dia nama si penemunya. Baik. Untuk ini pada gaya Coulomb itu yang sering dikatakan, atau gaya listrik. Gaya listrik sama dengan gaya Coulomb. Oke, di sini ada kata gaya. Gaya ini termasuk besaran vektor. Artinya pada besaran vektor ini, berarti ada arahnya. Ada arahnya. Yang pertama kita harus mengetahui bagaimana dengan arahnya. Oke, maka akan saya jelaskan di sini. Pada listrik dia memiliki muatan positif dan muatan negatif. Saya misalkan ini dia adalah muatan positif dan di sini dia adalah muatan negatif. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara gaya, maka dia memiliki arah. Maka arahnya itu bagaimana? Maka ketika ada muatan positif, ada muatan negatif, pada arahnya di muatan positif, kita berbicara pada muatan positif, maka muatan positif ini dia akan mendekati muatan negatif. Maka dia akan mendekati muatan negatif. Maka arahnya dia mengarah ke negatif. Demikian juga dengan si negatif. Si negatif ini dia akan mendekati si positif. Maka dia arahnya itu mengarah ke arah positif. Jadi bagaimana kalau misalkan dia sama jenisnya? Misalkan kalau sama jenisnya itu dia di sini muatan negatif, di sini juga dia muatan negatif. Maka untuk muatan yang pertama atau muatan A, kita misalkan baris yang ini dia muatan A, yang ini dia muatan B. Maka arah daripada muatan A yang negatif ini, arahnya itu bagaimana? Arahnya itu dia akan menjauhi. Maka arahnya itu dia mengarah ke sini. Dia akan menjauhi. Karena apa? Karena sama jenis. Sama seperti kita. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ya pasti lari kita, ya kan? JJ kita namanya, ya kan? Tidak mau. Yang laki-laki dengan yang laki-laki pasti tidak saling suka.
itu udah kelainan kalau suka itu, iya kan? Ini juga demikian pada muatan B ini yang bermuatan negatif. Maka karena negatif dengan negatif maka dia tidak mau. Maka arahnya itu dia bagaimana? Arahnya itu dia akan menjauhi muatan si A. Demikian juga dia yang positif dengan positif. Kita misalkan ini dia muatan A positif. Di sini juga dia muatan B bernilai positif. Maka arahnya ini bagaimana? Arahnya ini muatan A terhadap muatan B itu dia arahnya itu menjauhi. Demikian juga muatan B terhadap si A. Bagaimana dia? Maka dia akan menjauhi juga. Oke, itulah dia untuk arahnya nantinya. Oke, kita lanjutkan dia. Bagaimana dengan persamaannya? Oke, perhatikan arahnya tadi sudah saya jelaskan. Maka sekarang kita bagaimana dengan persamaannya? Oke, maka kalau saya buat di sini persamaan pada hukum kolom, di sini boleh kita buatkan. Untuk gaya. Kita misalkan di sini ada dia 2 buah muatan. Ini kita misalkan muatan A, ya kan, QA, dan di sini adalah yang B. Ini dia muatan A dan muatan B. Yang ditanya itu berapakah gaya si A terhadap si B? Berapakah gaya si A terhadap si B? Maka boleh kita buat nilai daripada gaya A, ya kan, gaya si A itu nilainya sama dengan nilai daripada K. K ini dia adalah ketetapan. K ini adalah ketetapan. Maka untuk gayanya itu adalah K dikali dengan muatan si A dikali dengan muatan si B dibagi dengan jarak dari A ke si B dipangkat dengan 2. Oke, inilah dia sebagai persamaan. Kita misalkan jarak A dan B itu adalah R. Oke, maka kalau dibuat keterangannya di sini nilai daripada F ini adalah gaya. Satuannya ini apa? Satuan untuk gaya ini yaitu Newton. Ada apa lagi? Ada nilai daripada K. K ini nilainya adalah 9 kali 10 pangkat minus 9. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada di sini Q. Oke, kita buat di sini ada di sini Q. Q ini adalah muatan. Satuannya apa? Satuannya adalah kolom C. Oke, ada QA, berarti itu adalah muatan A. Ada QB, itu adalah muatan B. Dan ada di sini R. R ini apa? R ini adalah jarak. Satuannya itu adalah meter. Maka inilah persamaan daripada hukum kolom. Oke, di sini saya buat kotaknya supaya langsung nampak. Oke, inilah dia persamaannya. Saya ulangi, saya bacakan. Nilainya itu adalah gaya si A sama dengan nilai K dikali dengan QA dikali dengan QB per RAB dipangkat dengan 2. Oke, pangkatnya ini dia di dalam kurung semua dia. Jaraknya itu dia dipangkat dengan 2. Itulah dia untuk persamaan daripada hukum yang dikemukakan oleh si kolom. Oke, masalah mengenai arahnya tadi itu ketika dia memiliki 3 atau lebih dari muatannya. Contohnya itu bagaimana? Di sini akan saya buat, misalkan ada 3 muatan. Ada 3 buah muatan yang akan saya buat di sini. Yang pertama ada muatan A, muatan B, dan muatan C. Kita misalkan bebas kita buat muatannya, ya kan? Bebas kita buat muatannya. Misalkan untuk muatan A ini dia bernilai positif, ya kan? Di sini dia bernilai bermuatan
positif juga, sedangkan yang C ini dia bermuatan negatif. Maka jaraknya ini kita misalkan sama dari A ke B sama dengan B ke C. Maka kalau kita buat dia seperti ini. Ini jaraknya ini sama. Oke, ini tadi nilainya ini sama. Ini A, ini B, ini adalah C. Maka jaraknya ini sama. Maka saya buat di sini. Menyatakan sama. Maka bagaimana dengan persamaannya? Kalau ditanya dia untuk si B, berapakah gaya yang dialami oleh si B gara-gara muatan si A dan muatan si C? Oke, maka kalau kita selesaikan untuk si B, yang pertama kita kerjakan itu adalah berapa gaya si B terhadap si A. Maka kalau kita gambarkan dia seperti ini. Arah daripada gayanya dulu. Karena yang ditanya itu adalah berapa besar gaya si B. Gaya si B. Maka yang pertama kita cari antara B dan si A. B dan si A. Maka inilah dia. Arahnya itu bagaimana? Arahnya itu bagaimana? Apakah dia mendekati atau menjauhi? Pasti dia akan menjauhi. Karena positif ke positif. Iya kan? Positif ke positif. Maka arahnya itu seperti ini. Dia mengarah ke sini. Inilah dia yang dikatakan dengan FBA. Iya kan? Dia menjauhi si A. Maka sudah bisa kita cari FBA-nya itu, arahnya itu mengarah kemana? Dia menjauhi. Sekarang kita lihat untuk si C. Si B terhadap si C. Si B terhadap si C itu bagaimana? Si B terhadap si C itu kalau kita lihat, si B positif sedangkan si C negatif. Maka arahnya itu bagaimana? Arahnya itu dia saling mendekati. Maka kalau digambarkan dia seperti ini. Oke, berarti di sini boleh kita tuliskan ini adalah gaya si B terhadap si C. Maka kalau kita lihat dua gaya, si FBC dan si FBA arahnya itu sama. Maka secara vektor dia kalau dia sejajar sama arahnya, maka bagaimana? Maka dia akan dijumlahkan. Sedangkan kalau berlawanan dia bagaimana? Maka dia akan dikurangkan selisihnya. Maka kalau sudah dapat dia, maka karena dia searah boleh kita buat FBC ditambah dengan FBA. Maka persamaannya ini untuk gaya apa tadi rumusnya? Gaya itu nilainya adalah K dikali dengan QB dikali dengan QC per RBC dipangkat dengan 2. Ya kan? Ditambah dengan FBA. FBA itu apa? Nilainya adalah K dikali dengan QB dikali dengan QA. Ya kan? Dia dibagi dengan RBA dipangkat dengan 2. Maka dia dipangkat dengan 2. Inilah dia akan menjadi persamaannya ketika posisinya seperti ini. Oke, silahkan kamu buka di buku kamu, ada di sana juga dijelaskan bagaimana dia penjelasan untuk 2 atau lebih. Maka akan saya buat soalnya itu dari buku kamu. Maka akan saya lampirkan di video ini halaman berapa di buku kamu dan nomor berapa di buku kamu. Baik, itu tadi dia penjelasan mengenai listrik statis, penjelasannya. Maka seperti yang saya katakan di dalam pembukaan tadi, kalau kamu tidak mengerti, silahkan kamu ulangi video yang saya buat ini, penjelasannya saja. Kalau bisa juga kamu buka buku, boleh kamu lihat dari sumber internet. Karena seperti yang saya katakan, dalam proses pembelajaran PJJ, di sini kita belajar secara merdeka, secara bebas, dari mana saja boleh kamu
buat sumber belajar kamu. Maka itu dulu penjelasan dari saya pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai medan listrik. Kalau ini kita mempelajari mengenai gaya listrik, maka berikutnya itu mengenai medan listrik. Silahkan kamu pelajari. Nanti penjelasan saya lebih mudah kamu tangkap lagi. Hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker bila keluar dari rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.